Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan 2 di kelas 4I Manajemen. Perkenalkanlah kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema pembelanjaan reorganisasi. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama yaitu ada Mafita Kurniawati dengan nomor NIM 202011367. Yang kedua ada Indah Wahyu Ningsih dengan nomor NIM 202011423. Yang ketiga ada saya sendiri yaitu Ika Meilidina dengan nomor NIM 20201111456. Yang terakhir yaitu ada Nazaro Atul Ulmi dengan nomor NIM 202011462. Perkenankanlah saya Ika Meilidina untuk memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu ada pengertian reorganisasi. Reorganisasi perusahaan dalam artian yang luas ialah perubahan mengenai bentuk hukum atau perubahan mengenai imbangan atau susunan tertentu, baik yang menyangkut struktur organisasi maupun struktur modal dari suatu perusahaan. Pengertian reorganisasi dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu reorganisasi yudiris, yaitu perubahan mengenai bentuk hukum dari suatu perusahaan atau badan usaha. Yang kedua, reorganisasi intern ialah perubahan mengenai bentuk suatu struktur organisasi atau organisasi intern dari suatu perusahaan atau badan usaha. Yang ketiga, ada reorganisasi finansial. Reorganisasi finansial ialah perubahan yang menyeluruh dari keseluruhan struktur modal yang terpaksa harus dijalankan karena perusahaan telah dalam keadaan insolvable atau adanya ancaman insolvency sehingga perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Sebab dan tujuan reorganisasi. Yang pertama, sebab-sebab yang menyangkut bidang finansial. A. Adanya utang yang terlalu besar sehingga memberikan beban tetap yang berat bagi perusahaan. B. Adanya current liabilities yang terlalu besar di atas current assets. C. Lambatnya pengumpulan piutang atau banyaknya bad debts. D. Kesalahan dalam dividen policy. E. Tidak cukupnya dana-dana penyusutan. Yang kedua, sebab-sebab yang non-finansial. A. Adanya kesalahan para pendiri. B. Kurang baiknya struktur organisasi perusahaan. C. Kesalahan dalam pemilihan pimpinan perusahaan. Dan D. Adanya managerial incompetence. Sedangkan tujuan reorganisasi yaitu agar perusahaan yang sudah direorganisir akan berada lagi dalam keadaan atau posisi finansial yang lebih kuat, sehingga untuk selanjutnya perusahaan akan dapat bekerja dengan menghasilkan laba yang cukup besar. Cara melenyapkan saldo kerugian. Tindakan melenyapkan saldo kerugian dapat dijalankan dengan berbagai cara, antara lain 1. Mengurangi modal saham untuk menutup kerugian, di mana ini dapat dijalankan dengan cara sebagai berikut. A. Mengurangi nilai nominal saham sampai jumlah yang dikehendaki dengan mengecap pada saham tersebut. Kerugian cara ini yaitu saham yang dicap tersebut selama-lamanya akan memperlihatkan situasi yang buruk yang pernah dialami oleh perusahaan di waktu yang lampau. B. Mengeluarkan saham baru dengan menarik saham lama dengan perbandingan tertentu, misalnya dengan perbandingan 7:4, yang berarti bahwa setiap 7 lembar saham lama harus ditukarkan dengan 4 lembar saham baru yang sama nilai nominalnya. Hal ini berarti pula bahwa pemegang saham lama harus yang punya saham kurang dari 7 lembar harus membeli lagi sehingga menjadi 7 lembar untuk ditukarkan dengan 4 lembar saham baru. Dan C. Penyerahan sebagian saham-saham oleh para pendiri kepada perusahaan.
Selanjutnya, mengurangi jumlah utang-utangnya. Pengurangan jumlah utang pokok hanya dapat dijalankan setelah mendapatkan persetujuan dari para kreditur yang bersangkutan. Supaya perusahaan sesudah diadakan reorganisasi akan dapat bekerja dengan basis yang sehat. Maka, besarnya kerugian harus didasarkan pada hasil revaluasi terhadap pos-pos atau dalam neraca berdasarkan prinsip penghati-hati. Cara untuk mengurangi beban-beban tetap. Tindakan mengurangi beban tetap dapat dijalankan dengan beberapa alternatif. Misalnya menurut Bambang Rianto, 1. Mengubah saham preferen kumulatif menjadi saham preferen biasa. 2. Mengubah obligasi menjadi saham preferen atau saham biasa. 3. Mengubah obligasi biasa menjadi obligasi pendapatan. Jadi dalam rangka reorganisasi ini, semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan atau pemegang saham biasa, pemegang saham preferen kumulatif, pemegang saham preferen, dan pemegang obligasi dapat diminta pengorbanannya. Selanjutnya, jenis-jenis reorganisasi. Yang pertama, reorganisasi tanpa menarik modal baru. Setiap reorganisasi tidak selalu membutuhkan atau disertai dengan penarikan modal baru. Reorganisasi yang diadakan pada masa gelombang konjungtur menurun atau depression, di mana tidak dibutuhkan jumlah modal kerja yang besar. Reorganisasi ini tidak membutuhkan penarikan modal baru. Yang kedua, reorganisasi dengan menarik modal baru. Reorganisasi yang disertai dengan penarikan modal baru biasanya diadakan pada waktu-waktu sesudah revival, di mana dirasakan kebutuhan adanya modal kerja yang relatif besar. Kebutuhan-kebutuhan modal kerja di sini dapat dipenuhi dari berbagai sumber, antara lain, yang pertama, kredit dari bank, yang kedua, para pemegang saham, yang ketiga, reduksi modal saham bersamaan dengan mengadakan emisi saham baru, dan yang terakhir, kreditur dari perusahaan. Yang ketiga, reorganisasi dengan mengembalikan modal. Reorganisasi di sini justru sebaliknya dijalankan dengan mengembalikan modal perusahaan kepada para pemegang saham dengan cara membeli kembali saham-sahamnya di bursa efek berdasarkan kurs pada waktu itu. Tetapi cara ini mengandung resiko yang besar, karena untuk melaksanakannya dibutuhkan adanya persediaan uang yang besar, yaitu untuk membeli kembali saham-sahamnya. Yang ini akan dapat mengganggu likuiditas perusahaan sesudah diadakan reorganisasi. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan pada saat forum diskusi dimulai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.